Oke. Prof. Joko? Pindang Jajar. Iya, sepertinya Pak Joko ini masih koneksi ini sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang punya waktu luang ini. Saya kebetulan tadi obrol-obrol sama Prof. Joko. Beliau ingin belajar katanya LMS psikologi. Nah, kebetulan saya sering menggunakan LMS ini untuk menyimpan repositori pembelajaran. Iya, Pak. Nanti agendanya mungkin yang pertama saya akan sampaikan tentang bagaimana melakukan pendaftaran, bagaimana menggunakan sebagai pengajar, dan sedikit bagaimana menyampaikan kepada mahasiswa kira-kira begitu. Untuk registrasi, nah, barangkali nih saya untuk registrasi itu karena cukup sekali, jadi ininya alamatnya untuk psikologi ini tinggal mengetikkan di browser saja psikologi.com, menuliskan menggunakan pilihan browsernya apa, bisa dipilih browsernya menggunakan Chrome atau Firefox. Oke, jadi kalau nanti Bapak, Ibu nanti membuka psikologi, tinggal psikologi.com. Nah, nanti di bagian sebelah kanan itu ada sign up. Saya search sedikit. Jadi ada sign up di sana. Di sebelah kanan itu ada sign up. Lalu kita bisa memilih ketika sign up sebagai teachers. Nah, ketika menu sign up terbuka, akan ada tampilan seperti ini. Tuliskan Bapak Ibu nama awal, nama akhir, namanya, kemudian email address-nya, kemudian isikan buat password. Dan berikutnya ini confirm password, menuliskan yang sama untuk password, kemudian diklik I'm not robot karena dikhawatirkan aplikasi yang dijalankan. Lalu Bapak Ibu bisa centang bagian register ini, klik, lalu register. Setelah register, klik, nanti akan keluar seperti ini. Bapak Ibu pilih country, kemudian pilih city-nya Bandung. Nah, karena Universitas Nasional Pasim itu pernah membuat di psikologi sebetulnya. Kebetulan saya dengan Pak Rektor, Pak Eko, pernah meng-create school-nya, jadi sudah ter-create. Nanti kita cukup memilih school atau sekolahnya ini Universitas Nasional Pasim. Klik bagian pencarian, nanti akan keluar, lalu diklik saja. Jadi kita akan tergabung dalam satu wadah Universitas Nasional Pasim. Nah, kalau sudah selesai di situ, nanti kita akan keluar tampilan yang seperti ini. Nah, tampilan ini nanti tampilan sudah selesai di sini. Nah, tinggal berikutnya adalah ini bagian pengguna sebagai pengajar. Di sini saya ingin jelaskan ada
CDS ini adalah course development dan membangun kursnya. Nah, di dalam psikologi ada tools material. Nah, banyak sekali sebetulnya banyak sekali fiturnya. Hanya yang sering saya lakukan, kebetulan ini sebetulnya ada bagian 1, 2, 3, 4, ini fitur yang baru. Fitur baru, add assessment ini fitur baru yang saya juga baru melihat di minggu-minggu kemarin. Ini add assessment ini sepertinya untuk evaluasi saja, untuk menilai, bisa jadi kita gunakan untuk ujian akhir gitu. Nah, buat saya sebelum assessment fitur ini ada, ujian itu saya juga menggunakan test quiz. Nanti saya akan menjelaskan bagian assignment dan test quiz yang sering saya gunakan, dan discussion. Nah, untuk LMS-nya sebetulnya beberapa aturan kita bisa menggunakan attendance itu untuk mencatat kehadiran mahasiswa. Jadi attendance kehadiran mahasiswa, kemudian grade book itu untuk nilai keseluruhan mahasiswa, kita bisa nilai dari keaktifan, tugas. Nah, UTS, kuis, dan tugas itu bisa ditotalkan di gradebook di situ. Nah, sepertinya kalau yang itu lebih baik saya buka. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa menggunakan. Nah, saya akan share browsernya, browser psikologinya. Nah, ini kalau kita sudah registrasi selesai, nanti kita bisa menggunakan psikologi ini dengan login yang email yang sudah kita create. Jadi ini email yang sudah kita create, terus kita login. Internetnya masih nyala nggak? Masih. Oke, nah kalau kita sudah login, kita akan masuk ke ruangan LMS nih, ya LMS ini. Nah mungkin kalau Pak Joko, ini kebetulan diskusi kemarin, beliau sudah create registrasi, sudah mendaftarkan. Setelah itu harus kemana? Nah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah nanti di course ya. Nah, sebetulnya ini saya karena waktunya cukup sedikit, 40 menit masalah. Ini fiturnya saya langsung ke bagian yang intinya saja. Nah, untuk course, untuk memulai course kita akan membuat satu create mata kuliah lah ya, kalau di kita create mata kuliah. Nah, ada menu namanya create course. Nah, ini create course. Nah, kebetulan saya selama ini saya selalu menggunakan psikologi, jadi ini adalah mata kuliah yang sedang saya ampu di semester ini, bagian-bagian ini ya. Nah, kalau Bapak, Ibu bisa meng-create sendiri mata kuliah yang diampu. Nah, silahkan, ini nama mata kuliahnya. Ini saya pernah dengan Pak Eko sudah banyak membuat beberapa mata kuliah sebetulnya. Jadi kalau misalnya kuliah sistem tersebar misalnya. Nah, ini sudah banyak rekan-rekan kita yang menggunakan ini, dan kebetulan juga sudah cukup lama. Nah, ini kita bisa pilih. Kalaupun tidak ada pilihan, sebetulnya kita bisa
meng-create nama mata kuliahnya sendiri. Nah, section name ini biasanya saya gunakan untuk membedakan kuliah reguler pagi atau reguler sore. Nah, subjek area nanti misalnya karena saya teknik informatika, saya gunakan teknologi. Levelnya biasanya undergraduate ya, atau graduate. Ini yang jelas kita buka. Nah, setelah kita create, kita akan mendapatkan satu mata kuliah. Nah, ini mata kuliah yang kita ampu, ya. Mata kuliah yang kita ampu ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah satu, meng-grade setup. Nah, ini grade setup. Menu ini adalah untuk men-setting di awal. Apa yang perlu kita setting? Yang pertama adalah periodenya. Ini periodenya. Jadi misalnya kita ada kelas reguler. Ini kebetulan kalau sudah tergabung di Universitas Nasional Pasi, ini kita punya yang lagi sudah kerja, existing. lagi kerja. Sama Mami aja, sama Mami. Nah, kita bisa pilih. Sebetulnya kita juga bisa create sendiri, bisa membuat sendiri di sini periodenya. Periode baru. Ya. Yang awalnya mulai kapan? Mungkin untuk yang Mas Joko barangkali nanti reguler sore akan dimulai lagi kan ya? Reguler sore. Kita bisa create reguler sore, periodenya berapa, mulai dari kalau nggak salah yang kuliah Sabtu 25 mulainya. 25 kemudian berakhir 10 kali pertemuan. Kita kira-kira bisa 10 kali pertemuan bulan Juni ya misalnya. Nah, ini satu register yang baru. Nah, setelah itu kita pilih, kita sudah punya satu mata kuliah dengan periode di reguler sore. Yang kedua yang kita setting yaitu kategorinya. Misalnya kategori ini kita ingin, saya ada beberapa keaktifan mahasiswa, misalnya saya akan memberikan penilaian, aktifan, kemudian bisa juga kuis misalnya, ada kuis, atau misalnya kita juga memberikan tugas gitu ya. Nah, ini kalau sesuai dengan penilaian SIM itu kan kehadiran, tugas, UTS dan UAS, ada 4 kehadiran. Nah, biasanya tugas itu saya berikan kategori keaktifan, kuis, dan tugas. Nah, yang lainnya, ini yang lainnya misalnya UTS dan UAS. Nah, ini untuk men-setup. Nanti untuk penilaiannya silakan nanti misalnya ini 40%, kita bobotkan ini misalnya 30, 70, berarti sisanya ini keaktifan berikan penilaian 5, misalnya ini kuis misalnya 10%, tugas 11 berarti ya. Tawanya diatur. Ya, kira-kira 100% intinya. 100%. Nah, kalau ini sudah di setup, kalau ini nanti kontrol untuk grading di akhir. Kita save. Nah, ini pertama kali kita lakukan persiapan, ya, persiapan. Nah, berikutnya
untuk membuat bahan-bahan perkuliahan. Nah, ini ada add material. Nah, ini cukup di psikologi ini cukup banyak tools-tools yang bisa kita gunakan. Tapi yang kebetulan ini baru, yang ini assessment itu kebetulan saya baru lihat. Yang sering saya gunakan assignment, test, dan discussion, gitu ya, diskusi. Jadi kalau, nah, oke, saya akan sampaikan dulu tentang diskusi. Untuk diskusi ini, biasanya gini, saya memberikan sebuah materi pembelajaran yang harus ada diskusi dari mahasiswa. Misalnya, materinya tentang arsitektur komputer. Lalu diskusinya apa bedanya, misalnya apa bedanya arsitektur dengan organisasi komputer. Nah, ini kan butuh diskusi. Nah, untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa, kita bisa gunakan fitur nih, ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita memberikan penilaian misalnya. Penilaian itu saya gunakan sebagai sebuah keaktifan mahasiswa. Jadi kalau mahasiswa memberikan respon, kita masukkan kategori keaktifan. Nah, diskusi ini misalnya kita mau batasi. Jadi mahasiswa saya batasi untuk memberikan komentar oleh mahasiswa. Nah, ini sampai tanggal berapa? Misalnya sekarang tanggal 19. Misalnya tanggal 19 hari ini saja batas waktunya. Nah, tapi misalnya mungkin tanggal berapa sih sekarang? 19. Ya. Nah, kemudian saya ingin misalnya mahasiswa yang merespon itu pertama gini, saya ingin mendapatkan mahasiswa respon pertama. Respon pertama itu artinya ketika saya memberikan pertanyaan, idenya hanya dari dirinya sendiri, tidak boleh melihat ide kawannya. Ya, jadi komentar kawannya tuh dia tidak boleh melihat kalau dia belum memberikan respon. Nah, saya harus diaktifkan ininya nih. Ini harus diaktifkan, diklik. Nah, gitu. Kalau tidak diklik, mahasiswa nanti bisa melihat dulu komentar kawannya. Nah, kan kadang-kadang kita ingin mahasiswa itu punya ide sendiri. Nah, oleh karena itu kita klik di sini supaya dia memberikan respon pertama. Oke, kita create. Nah, untuk diskusi yang seperti ini oleh mahasiswa nanti direspon. Ketika pertama melihat ada diskusi ini, dia harus merespon dulu sendiri, bahasa sendiri, ide sendiri. Nanti kalau sudah dia respon, baru bisa melihat kawan-kawannya yang memberikan respon yang lain. Oke, yang kedua, assignment. Nah, assignment ini digunakan untuk biasanya kalau tugas di mana tugas itu saya berikan ke mahasiswa untuk sebuah tugas yang besar. Nah, tugas yang besar itu tugas yang membutuhkan misalnya mencari referensinya dulu, mengeksplorasi tugasnya. Nah,
saya berikan ruang di sini untuk tugas besarnya ya. Ini tugas besar, saya sebutnya tugas besar sebenarnya. Karena membutuhkan waktu. Ini misalnya silakan contoh misalnya tugas membuat makalah untuk materi apa tadi, arsitektur komputer misalnya. Nah, tugas dikumpulkan misalnya dalam bentuk slide presentasi. Slide presentasi. Nah, ini tuh sebenarnya fiturnya cukup banyak. Jadi bisa juga menambahkan konten dengan image, atau kita punya link, punya dokumen di tempat yang lain. Nah, dokumen di Google Drive, dokumen di Dropbox gitu. Atau misalnya teman-teman yang kuliah matematik, nah ada beberapa simbol matematik yang ini disediakan ya di teknologi, bisa memberikan simbol-simbol. Nah, untuk tugas ini biasanya saya berikan, nah ini atributnya, propertinya untuk tugas. Yang pertama, due date, tanggal berakhirnya tugas misalnya. Tanggal sekian, jamnya kurang lebih jam 11.59 itu malam. Kategorinya biasanya saya masukkan sebagai tugas misalnya. Nah, kemudian saya ingin tugas itu hanya boleh dikirimkan oleh mahasiswa hanya pada batas itu misalnya, atau bolehlah misalnya telat, oke, tapi setelah itu kita lock, kita tidak boleh memberikan kesempatan ke mahasiswa telat seminggu dari tanggal berakhirnya, oke, misalnya tanggal berakhir itu 23 April misalnya, boleh 2 hari telat, sampai tanggal 25. Oke. Nah, satu lagi sebetulnya yang sering saya gunakan, yaitu tools tes atau quiz. Tes dan quiz ini banyak sekali kategorinya ya. Tes banyak kategorinya. Misalnya quiz materi organisasi komputer. Ini quiz ini dilaksanakan atau berakhir di tanggal 21 jam. Kategorinya saya berikan quiz. Lalu, nah, tugas-tugas itu, setiap tugas, diskusi, atau pemberian kuis, itu bisa ditujukan juga untuk individual. Kalau tidak diklik, ini artinya default-nya semua mahasiswa mengikuti kuis ini. Nah, kita create, ini besarannya, nanti, nah ini kuisnya itu ada berbagai macam jenis kuisnya. Kuis yang berbentuk true and false, jadi kalau ada bentuk pertanyaan benar salah, yang multiple choice pilihan ganda, ini ordering ya, memberikan penugasan tertentu. Nih, ini essay short question, short answer ya, jawaban yang singkat. Nah, untuk jawaban yang singkat ini sebaiknya, karena jawaban singkat itu jawabannya dengan kata yang sama ya, minimal 2 kata gitu ya, karena kalau
eh, jawabannya harus banyak. Kalau misalnya membutuhkan jawaban yang banyak, kita bisa menggunakan fill in the blank. Nah, untuk matching ini seperti menyamakan ya, menyamakan jawaban. Jadi kita memilih ada pertanyaan, nanti ada beberapa jawaban mana yang benar, tapi bukan multiple choice. Nah, semua jenis kuis ini bisa kita gabung. Ya, enaknya itu bisa kita gabung. Jadi misalnya dalam satu kuis ada 10 soal, 10 soalnya itu satu ada multiple choice misalnya, atau 2, 3 multiple choice, ada satu true and false, ada satu question easy question gitu ya, ada satu fill in the blank. Jadi pertanyaan yang jawabannya banyak. Nah, tentu kalau untuk pertanyaan atau esai itu penilaiannya harus kita lihat, harus kita baca jawaban mereka. Tapi untuk yang lain ya, kita bisa membuat jawabannya langsung dan memberikan nilai grade-nya. Sehingga ini lebih mudah kalau untuk di luar esai. Nah, di luar esai itu nanti kita bisa, misalnya ini pertanyaannya, komponen dari arsitektur komputer terdiri dari, nah ini. Nah, untuk jenis multiple choice, kan ada pilihan hanya satu yang benar, bisa ya. Ada beberapa lebih dari satu yang benar. Ini tergantung kebutuhan si pengajar. Misalnya terdiri dari ada CPU, misalnya tinggal 10 menit lagi. Oke, nah gitu ya. Nanti ini karena gratisan jadinya. Nah, ini yang paling penting. Pak Joko ada pertanyaan begini. Iya. Oke, mana? Iya. Nah, misalnya bagaimana men-share ke mahasiswa? Berikan akses kodenya yang ini, Pak. Mas Joko ya. Nah, ini berikan siap. akses kode yang ini, kemudian kita sharekan ke mahasiswa bahwa Anda masuk ke kelas sistem operasi misalnya ini ya. Atau kalau Mas Joko punya mengampu mata kuliah yang lebih dari satu misalnya, Mas Joko bisa, kodenya setiap kurs itu berbeda-beda Mas ya. Nah, berbeda-beda kodenya. Nah, untuk mahasiswa sendiri, nanti kalau mereka baru pertama kali login, mereka itu diharapkan untuk sign up sebagai student. Setelah itu, karena pertama kali biasanya kode kelasnya diminta. Nah, itu. Jadi, untuk mahasiswa, ketika sign up, terus masukkan kode akses, kode mata kuliahnya. Kira-kira begitu. Nanti langsung tutup wayahnya, kita bergratisan. Iya. Iya, kira-kira begitu. Ilmunya ini. Iya, begitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lagi kita inilah. Iyalah, Pak. Kira-kira begitu, Bapak, Ibu, tadi Bu Sarah, ada Bu Ayi. Pak Ayi. Saya lupa. Pak Ayi, ya. Oh iya. Manajemen Pak Ayi. Oke. Kira-kira seperti itu, Mangga, kalau ada sebelum secara otomatis ini akan tutup. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Kita mudah-mudahan ini men-trigger saja. Mudah-mudahan dosen yang lain juga kalau ada
yang bisa di-share ke dosen-dosen yang lain. Mumpung kita kita manfaatkan aplikasi gratisan. Itu, terima kasih. Berulang-ulang, Pak. Iya, iya. Harus berulang-ulang ya. Harus dicoba. Harus berulang-ulang, Iya. dicoba. Ya, Berat. Pak Haji ya, Pak Haji Iwan ya? Pak Haji Iwan, Pak Haji Iwan. Iya, Pak Haji Iwan ya. Oh ya, alhamdulillah. Pak Haji Mahadama. Pak Prapto nih, Pak. Pak Prapto, Pak. Pak Prapto, ya Pak Prapto Oh, Pak juga. Prapto. Pak Prapto, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Pak. Harus berulang-ulang, Pak. Betul, betul Pak. Harus mencoba. Kalau mulai sekarang, monggo silahkan kalau yang kebetulan kuliah 1 itu akan dimulai kalau nggak salah tanggal 25 kalau dapat kuliah. Iya. Ha. Bisa gunakan ini. Alhamdulillah. Amin, Pak. Siap. Sudah ini kira-kira seperti itu. Siap, Pak. Itu. Terima kasih. Alhamdulillah, sama-sama Bapak-bapak. Terima kasih. Pak Joko, Galaxy Note. Iya, siap. Gimana? Iya, siap. Lupa belum ngasih nama ini tadi. Iya, Galaxy Note. Kalau ada sesuatu lagi, monggo lah. Kita sharing lagi ya. Kalau Iya, siap. ada yang ingin ditanyakan. Terima Ya. kasih. Siap. Daripada nanti diputus sama aplikasinya langsung, saya akan akhiri pertemuan kita di virtual ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Kita bisa berkumpul Amin, lagi ya, Pak. di Amin. kampus. Ya, Amin. pandemi ini hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, jazakallahu khairan kasiron Pak Iim. Ya,